Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Alfala. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2023, angkatan 13, kelompok 6, nomor urut 20. Saya hari ini akan menjelaskan pembelajaran sinkronus saya bersama Coach Redu mengenai nilai dasar ASN, yaitu kolaboratif. Apa sih kolaboratif? Kolaboratif adalah proses yang kompleks di mana menuntut adanya berbagai pengetahuan yang direncanakan dan disengaja serta menjadi tanggung jawab oleh semua pihak. Pengertian kolaborasi berdasarkan pemerintahan yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan antar governance. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum harus termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, forum secara resmi diatur bersama dan kolektif. Yang kelima, forum bertujuan untuk membuat keputusan bersama. Dan yang terakhir, forum kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang harus kita lakukan, yang pertama, harus mengidentifikasikan permasalahan dan peluang yang ada. Yang kedua, harus merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Ada aktivitas kolaborasi. Yang pertama, kerjasama secara informal. Yang kedua, membuat perjanjian untuk bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan tersebut. Yang kelima, merencanakan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan tersebut. Yang kedelapan, memberikan bantuan secara teknis. Yang kesembilan, menerima bantuan secara teknis. Yang kesepuluh, memberikan pengelolaan hibah. Dan yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Ada 5 proses dalam melaksanakan kolaborasi. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face to face dialogue, yaitu melakukan negosiasi dengan bersungguh-sungguh dan baik. Dan yang ketiga, harus berkomitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing antar anak ownership dalam proses, serta keterbukaan yang terkait dengan keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, harus menetapkan outcome, apa yang harus dicapai dalam proses kerja bersama tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Ada 5 yang mempengaruhi kolaborasi. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara jelas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang baik. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antar entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi ada 2. Yang pertama, ketidakjelasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, ketidakjelasan dasar hukum. Jika tidak jelas dasar hukum, maka tidak usah kita menjalin kerjasama karena akan berdampak buruk pada hasil akhirnya. Ayo kita sebagai seorang ASN menciptakan nilai kolaboratif sehingga terjadi kerjasama yang kondusif. Itu saja pembelajaran sinkronus saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.